Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda dalam program spesial Gema Ramadan. Berbicara tentang Ramadan, momen yang sangat dinanti-nantikan, menjadi momen kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini juga tentunya yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, terutama dalam memajukan ekonomi syariah di Provinsi Lampung. Kita lihat di provinsi tercinta ini banyak sekali potensi yang bisa kita garap, terutama dalam sumber daya alam, lokasi yang strategis, dan juga pergerakan UMKM. Namun tentunya diperlukan sinergi yang kuat bersama dengan pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan juga masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, maka bisa diciptakan Lampung sebagai lokomotif ekonomi syariah nasional. Kita akan membahas hal tersebut bersama dengan narasumber kita kali ini, Bapak Irfan Farulian, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa sharing sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi pemirsa TV Metro Lampung. Masya Allah, ini yang tentunya sangat kita nantikan, kita bergerak bersama terutama setelah pandemi yang melanda, bersama kita bisa dan bersama kita kuat. Nah tentunya Pak, bicara tentang Lampung sebagai lokomotif pergerakan ekonomi syariah di nasional, tentu kita ingin mengetahui terlebih dahulu seperti apa Pak posisi Indonesia dalam dunia perekonomian syariah saat ini. Ya, pertama terima kasih Mbak Dian. Kemudian perkenankan kami menyapa pemirsa Metro TV Lampung yang dalam beberapa jam ke depan ya. Artinya kita akan membahas topik isu tentang ekonomi syariah dan juga UMKM. Nah tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dian terkait dengan bagaimana posisi Indonesia di dalam perkembangan ekonomi syariah tentunya. Nah jadi mungkin kita bisa berangkat dari awal kita melihat bahwasanya dunia saat ini khususnya negara-negara Muslim seperti Indonesia itu menjadikan ekonomi syariah itu sebagai mesin pertumbuhan baru. Ya, artinya kita tidak boleh hanya mengandalkan lokomotif yang tadi disampaikan yang mendorong ekonomi itu hanya kepada sektor-sektor yang sudah ada saja. Karena sektor-sektor itu suatu saat akan habis, minyak akan habis. Pertanian lambat laun akan turun karena lahannya mungkin akan berkurang kan gitu kan. Tetapi ekonomi syariah ini dia akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan ini didukung oleh perkembangan level penduduk usia muda dunia. Nah itu bayangkan ya itu kan yang akan terus tumbuh dan ya kita tahu negara Timur Tengah seperti itu kan tingkat pertumbuhan penduduknya kan relatif lebih baik ya ketimbang negara-negara maju lainnya. Nah, berdasarkan laporan yang ada di dalam kita kenal Global Index ya, Global Islamic Economy Indicators. Nah, Indonesia itu sekarang berada pada posisi 4 dunia. Bayangkan ya, dari banyak negara yang ada di dunia Indonesia berada pada ranking 4 setelah tentu yang pertama itu Malaysia. Nah, tetangga kita ini memang bagus sekali dalam pengembangan ekonomi syariahnya, bukan hanya dari sisi makanan halal food, tapi juga halal tourism. Kemudian juga kosmetik untuk yang wanita ya. Nah, kedua itu Uni Emirat Arab, ketiga Turki, keempat baru Indonesia. Nah, tetapi kita perlu bangga juga. Nah, di masing-masing indikator tadi kita itu cukup bagus tuh. Kita ada di yang untuk seperti Islamic Finance kita bagus tuh. Kemudian di halal food juga. Nah, ini kan menjadikan kita bahwasanya orang melihat Indonesia ini adalah menjadi ya, artinya
menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. Karena memang secara infrastruktur kita tersedia di sini gitu kan. Dan tentu juga menjadi visi pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Indonesia itu menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dan kalau dia terwujud seperti itu, maka dampaknya kepada perekonomian kita akan sangat luar biasa. Menarik sekali. Indonesia ranking keempat di dunia dalam perkembangan ekonomi syariah. Tentu ini sangat membanggakan dan bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk kita terus berjaya. Nah, itu secara nasional dan internasional, Bapak. Bagaimana dengan di Provinsi Lampung sendiri? Apakah pergerakannya sudah cukup signifikan juga? Dan lantas bagaimana dengan potensinya? Ya. Jadi kalau kita lihat Lampung, mungkin kita lihat dunia lagi ya. Beberapa negara yang mungkin mereka adalah bukan negara Muslim. Kita tahu Australia itu dia menjadi pemasok ya daging sapi halal terbesar untuk Timur Tengah. Bayangkan. Brazil itu dia menjadi pemasok unggas terbesar di dunia untuk Timur Tengah. Korea menjadi destinasi wisata halal. Kemudian juga Thailand kita tahu juga menjadi salah satu destinasi halal food juga. Nah, Indonesia, Lampung kita memiliki potensi itu. Lampung kita tahu ya artinya kita kuat di pertanian gitu kan. Kemudian juga kita juga salah satu daerah yang penghasil sapi ya, daging sapi kan. Kemudian juga wisata kita. Nah, tentu melihat potensi tersebut ini sangat bagus sekali. Nah, makanya bulan Februari 2023 kemarin Gubernur Lampung sudah menyetujui, sudah mengeluarkan SK terkait dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi Syariah. Nah, itu sebagai momentum. Momentum untuk menjadikan Lampung sebagai katakanlah pusat pengembangan ekonomi syariah selanjutnya. Dan ini yang kedua di Sumatera, yang ke-12 di Indonesia. Nah, bayangkan kan. Jadi ini suatu hal yang sangat baik sekali untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah khususnya di Provinsi Lampung. Karena memang kita punya potensi untuk itu. Dan pemerintah sudah mendukung pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat keputusan pembentukan Komite Daerah Ekonomi Syariah. Kalau di nasional itu KNEX kan, Komite Nasional Ekonomi Syariah Nasional yang langsung diketuai oleh Presiden dan wakilnya Wakil Presiden. Masya Allah, data-data yang baru saja Bapak sampaikan tentunya mencerahkan untuk ilmu kita, wawasan kita terkait dengan perkembangan ekonomi syariah di Provinsi Lampung. Sangat mungkin untuk kita terus bangkit, terutama dalam ekonomi syariah. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya obrolan kita kali ini. Kita break sejenak Bapak Irfan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam program spesial Gema Ramadan.